Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bi salati alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika bi'adadi kulli ma'lumin lak amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, para habaib, anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, segenap aparatur pemerintah, wabil khusus Al-Habib Sabiq Bahsin, Al-Habib Hadi Al-Kaf, Al-Habib Alwi Bahsin, Al-Habib Mahmudin Bahsin, Al-Habib Abdullah Assegaf, Ustadz Abdullah SPDI, Bapak Abdurrahman yang saya cintai, saya muliakan, Bapak Haji Ibrahim, alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Kemudian qori kita yang sudah melantunkan kalamullah, Al-Fadhil Al-Ustadz Muhammad Said, dan kakak saya yang saya cintai, Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Haji Saifullah. Kita doakan semoga yang hadir semua di sini mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini diberikan kenikmatan sujud kepada Allah. Diberikan rahasia-rahasia yang Allah simpan di dalam sholat. Diberikan rahasia-rahasia yang tidak Allah berikan kepada sembarangan orang di dalam ruku dan sujud. Ini adalah pengharapan tertinggi, karena kita memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Ini adalah perayaan tentang sholat. Saudara, syariat Islam ini jangan kita bayangkan hanya di Pangkalan Bun saja. Ini sejarah membentang 1400 tahun lamanya. Kita pernah 800 tahun menguasai Spanyol bagian selatan, di mana yang pertama kali menciptakan kamera itu namanya Ibnu Haytham, orang Islam. Orang Islam yang bisa bikin Anda sekarang foto-foto, orang Islam. 9 dari 10 hukum perdata negara Perancis. Bu, tahu Perancis nggak? Tahu? Itu bersama motor Haji Ipul belok kiri, Perancis tuh.
9 dari 10 aturan perdata seperti pernikahan, perceraian. Kalau ada 10 hukum perdata Perancis, 9-nya ngambil dari fikih Maliki. Karena ulama-ulama madhab Malikilah yang membawa Islam dari Irak, dari Baghdad, dari Basrah, dari Madinah, dari Makkah ke Andalusia. Makanya di Perancis itu kalau ada orang mau nikah, syaratnya harus menghadirkan 2 saksi kantor catatan sipil. Ulun mau tanya ini, orang yang tidak pernah belajar apapun mengambil angka 2 orang ini dari mana? Ini dari Nabi. Nabi mengatakan la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Gak ada namanya nikah kalau gak ada wali dan 2 saksi yang adil. Ini panjang kalau saya ceritakan sejarahnya itu. Ada profesor dari Universitas Al-Azhar Mesir keliling Eropa 7 tahun. Ngapain? Nerjemah semua hukum yang ada di negara-negara Eropa, dan itu kesimpulannya. Hukum warisan istimewa, haji istimewa, puasa istimewa, zakat ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang punya dampak dan aspek sosial ekonomi, tapi semua itu turunnya di bumi. Cuma satu ibadah yang syaratnya tidak susah, yang bisa dilakukan asalkan tempatnya bersih, modalnya kurang lebih 500 mili air. Inilah satu-satunya ibadah yang diturunkan perintahnya di Sidratul Muntaha, bukan langit. Kalau kita bicara masalah puasa istimewa, karena fungsi puasa ini banyak, ngajarin manusia takhallaku bi akhlaqillah, sedikit berakhlak dalam tanda kutip seperti akhlak Allah. Allah tidak makan, kita berusaha tidak makan. Allah tidak minum, kita berusaha tidak minum. Allah tidak bersetubuh, kita menahan diri dari berhubungan suami istri. Hebat puasa itu. Zakat mengentaskan kemiskinan, memangkas jarak dan jurang antara si kaya dengan si miskin. Hebat, tapi turunnya di bumi, saudara. Haji dengan begitu capek, jerih payah yang sangat luar biasa, harus keluar uang banyak, tapi turunnya di bumi, saudara. Cuma satu ibadah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diperjalankan dari Masjidil Haram, yang jemput 3 malaikat kaliber paling tinggi, Jibril, Mikail, Israfil. Jibril pimpinan para malaikat, Mikail yang bagi-bagikan rezeki mulai dari ikan paus sampai semut. Mikail berhenti jemput Nabi Muhammad. Israfil yang niup sangsakala jemput Nabi Muhammad. Mau ngapain? Sholat. Dibawa ke arah sumur Zam-Zam, dibedah. Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah menyebutkan kalau Nabi itu dibedah 4 kali. Umur 4 tahun pertama kali, umur 10 tahun kedua kali, umur 40 tahun saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketiga kali, pada saat Isra dan Mi'raj keempat. Pertanyaan saya,
Itu kan dibedahnya di depan Ka'bah, dibawa ke arah sumur Zam-Zam yang cuma 10 meter 15 meter dari Ka'bah. Ini orang Makkah kenapa pada nggak ngeliat? Dirahasiakan gitu. Pada nggak ngeliat satu Makkah. Padahal Ka'bah tidak pernah 1 menit pun berhenti orang berputar di situ dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Bedanya dulu ada 360 berhala di luar dan di dalam Ka'bah. Tapi tidak ada yang lihat. Ini ada sirnya yang harus kita pahami. Bahwa kita harus menyimpan satu titik hubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan begitu indah, begitu nikmat, melebihi apapun kenikmatan yang ada di dunia ini. Kalau kita bicara surga, Bu, yang dibicarakan bidadari kecil itu, yang dibicarakan sungai kecil itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang kenikmatan yang paling istimewa apa? Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Saya dijadikan kenikmatan, ketenangan jiwa saya di dalam sholat. Jadi kalau kita percaya sama Nabi, impian kita itu sholat. Wa an tuballighana bi syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Imam Ali Al-Habsyi ngajarkan kita itu. Maulid yang saban minggu kita baca ngajarkan kita doa minta dekat sama Nabi. Sholat. Diperjalankan Nabi sampai ke kota Madinah disuruh sholat. Diperjalankan lagi Nabi sampai ke kota Madian, ada pohon tempat Nabi Musa berteduh waktu dikejar Fir'aun. Disuruh ngapain? Bukan foto-foto, bukan selfie, sholat, sujud. Maha suci Engkau ya Allah yang telah membiarkan kami, orang-orang yang bahkan mungkin sangat sedikit bersyukur kepadamu, orang-orang yang bahkan mungkin tidak pernah mau mengerti keinginanmu, tidak pernah mau mempelajari kitabmu ya Allah. Engkau masih biarkan kami meletakkan kening kami yang kotor ini di tempat sujud kepadamu. Menangislah saudara, menangislah. Karena ini adalah puncak daripada kenikmatan yang saudara bisa dapatkan di dunia ini. Tidak ada, demi Allah, tidak ada apapun bentuk kenikmatannya, baik lahir maupun batin, mengalahkan nikmat sholat. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu, kalau kamu paham. Nabi diperjalankan kembali sampai di Bukit Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu. Disuruh sholat ke Bethlehem Baitul Lahmi, tempat lahir Nabi Isa alaihissalam kandang domba. Disuruh sholat sampai di Baitul Maqdis, bertemu ratusan ribu nabi dan rasul. Bukan disuruh gibah, bukan disuruh ngobrol, bukan disuruh membanggakan diri, bukan disuruh membesar-besarkan diri sendiri. Lah, sholat. Kalau mau tahu para nabi itu kalau kumpul ngapain? Sholat. Sholat, nyembah kepada Allah. Ini puncak saudara, sudah saya katakan dari awal dan akan saya ulang. Puncak dari nikmat yang Anda bisa dapatkan lebih daripada uang, karena uang tidak bisa membeli ini. Saya punya teman itu hartanya triliunan, tapi Allah takdirkan beliau belum beriman, belum merasakan nikmatnya sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi kita yang mungkin hartanya pas-pasan, bahkan pengetahuan ilmu agama juga pas-pasan, Allah takdirkan kita tidak menyembah batu saudara. Kalau Allah mau kita sekarang nyembah batu saudara, kalau Allah mau kita sekarang nyembah pohon saudara. Ingatkan keluargamu, tunjukkan kepada mereka bahwa kita hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Kita hidup untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan kita harus mati dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, itu permintaan yang paling tinggi. Bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, salat. Nabi naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Lanjut ketemu dengan Nabi Idris, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim. Melihat begitu banyak fenomena, ada orang ngangkat batu mecahin kepalanya, utuh ngangkat lagi pecahin lagi. Manhum ya Jibril, siapa mereka Jibril? Mereka kaummu yang suka meninggalkan sholat. Jalan lagi, ngelihat ada laki-laki dan perempuan makan bangkai, padahal di sampingnya ada daging yang sehat, bersih, lagi halal. Siapa mereka Jibril? Suami istri yang sukanya berzina, na'udzubillahi min dzalik. Jalan lagi Nabi, melihat ada laki-laki dan perempuan yang mulutnya dirantai dari api neraka. Ditanya sama Nabi, man antum? Siapa kalian? Dan ini adalah nasihat bagi saya pribadi, karena di sini yang paling jelek orangnya adalah saya. Saya yakin Anda semua orang yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus saya koreksi tadi kata sambutannya itu. Saya yang berterima kasih diundang datang ke sini. Saya yang bersyukur dan merasa terhormat diundang datang ke sini. Karena tidak ada, saya mau datang ke sini bilang sama istri saya, ini niat harus benar nih, untuk menyampaikan sholat. Karena saya baru pulang dari kota Madinah, belum sampai seminggu dipanggil sama Haji Saiful, Beb, pian kemarilah. Gitulah kata Sidin. Nggih Ji. Nah gitulah kurang lebih. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kami yang merasa terhormat datang ke sini. Kemudian Nabi melihat begitu banyak fenomena. Kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Kami sekelompok orang yang suka memberitahu kebaikan tapi kami tak jalankan. Suruh orang sedekah dia tak beri. Suruh orang belajar ilmu agama dia tak belajar. Suruh orang mengaji dia tak mengaji. Wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Kami larang orang mencuri, kami mencuri. Kami larang orang berzina, kami berzina. Kami larang orang gibah, kami gibah. Itu nanti kalau tidak tobat dirantai dari api neraka. Lihat surga, lihat neraka sampai ke Sidratul Muntaha hadirin. Sampai di puncak Jibril bilang, Muhammad, saya cuma bisa sampai di sini. Lihat, Jibril sayapnya 600, dibuka satu, langit ketutup, tapi nggak bisa tembus. Kalau saya maksa, hancur saya. Nabi Muhammad tembus. Artinya apa? Sholat ini bukan urusan sepele. Power, kekuatan Nabi Muhammad SAW ketika nembus Sidratul Muntaha yang tidak bisa ditembus Jibril yang sayapnya 600 itu, kira-kira seperti apa kuatnya Nabi Muhammad? Untuk apa? Sholat. Sholat. Urusan besar ini saudara. Bicara panjang soal Palestina. Ulama sepakat Palestina baru hanya akan merdeka kalau jumlah orang sholat subuh di masjid-masjid itu setara dengan orang sholat Jumat. Saya baru pulang dari Tiongkok, Cina, diundang sama pemerintah sana bersama beberapa orang jenderal, anggota MUI. Kita undangan resmi pemerintah. Dialog dengan wakil Perdana Menterinya langsung. Dan kami mendapati bahwa mereka yang syuruknya itu jam 7.15, jam 4:30 sudah keluar rumah bersihkan sampah di tengah jalan. Dalam keadaan gelap gulita,
dalam keadaan dingin yang sangat luar biasa, itu orang non muslim bersihkan sampah. Dan kami menyaksikan mereka membuat institusi Islam menghabiskan uang 450 miliar rupiah. 450 miliar rupiah. Itu orang gak beriman sama Allah, Pak, dikasih duit orang Islam. Kita jadi berpikir, kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad, di mana letak keimanan kita ini sudah hilang? Oh, rupanya kita tidak berusaha untuk memaknai sholat. Saudara, ketika kami akan berangkat ke Madinah, beberapa minggu sebelumnya guru kami Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Syura Rabithah Alawiyah Indonesia, beliau memanggil saya dan beberapa ulama dari Tarim. Ada beberapa habaib dan masyaikh dari Tarim dipanggil. Ya Habib Ges, tolong sampaikan kepada beliau-beliau, kalau beliau nanti mau keliling Indonesia, ajarkan bangsa Indonesia ini sholat. Apa itu sholat? Saudara, sholat didefinisikan oleh Al-Imam Al-Azhari, salah seorang ahli bahasa, di dalam kitab beliau Tahdzibul Lughah, ad-du'a'u bil khair, doa yang baik. Kalau kita tinjau secara fikih, fikih itu kan gerakan badan. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan as-sholatu hiya, salat adalah af'alun, perbuatan. Jadi perbuatannya harus ikut siapa? Ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan ada perbedaan riwayat. Cara sholat Nabi kalau dikumpulin riwayatnya beda-beda. Maka kita mengikuti salah satu daripada ulama 4 mazhab. Kalau kita ikut abah guru sekumpul, Sidin itu mazhabnya Syafi'i. Abah guru Bakhit mazhabnya Syafi'i. Maka kita sebagaimana pakem para ulama-ulama dari zaman dulu, kalau kampung kita pegang satu mazhab, maka kita ikut mazhab tersebut. Dah, pegang Syafi'i. Aman Beb, aman. Imam Syafi'i hafal lebih dari 400.000 hadis. 400.000 hadis, Bu. Saya gampangin ini. Satu hadis ada 5 nama orang plus nama bapaknya. Jadi 400 dikali 400.000 dikali 10, berapa itu? 4 juta nama. Di sini ada yang hafal nggak nomor telepon istrinya? Nomor telepon istri masih lihat handphone, mau bilang nggak usah ikut Imam Syafi'i. Kita ikut Imam Syafi'i, selesai. Af'alun, perbuatan. Nanti kalau di Haromin ada yang begini, ini namanya irsal, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Orang Syiah juga begini. Tapi nanti mereka sebelum ruku kunut, ngangkat 2 tangannya. Nanti kalau duduk nepuk pahanya 2 kali. Biasanya taruh batu. Kalau dia malu taruh batu pakai cincin, nanti cincinnya pas sujud disatukan begitu. Tapi enggak apa-apa, kita enggak perlu ngikuti karena itu adalah sebuah kesalahan. Namun kita doakan supaya mereka dimaafkan dan semuanya masuk ke dalam surga. Ulun kalau ngelihat orang suka bid'ah-bid'ahin, ulun ketawa aja lah sekarang. Kalau dulu lain lah. Haji Ipul tahu ulun lah dulu itu. Kayak apa ulun ini galaknya lah. Tapi lama kelamaan seiring kita ini tumbuh dewasa, kita memahami ada satu hal yang jauh lebih penting, bahwa Allah ini sudah merahmati kita. Padahal kita setiap hari berbuat dosa. Kenapa kita tidak punya harapan yang sama kepada orang yang mungkin belum memahami kita? Maulid bid'ah, tidak apa-apa, saya doakan kamu masuk ke dalam surga. Kamu ahli bid'ah masuk neraka, tidak apa-apa, kamu saya doakan jadi ahli surga. Selesai. Shallu ala Nabi Muhammad.
Wa aqwalun, dan perkataan. Jadi harus ngerti kita itu. Apa sih maknanya di dalam sholat? Maksusotun yang khusus. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Harus bentuknya Allahu Akbar. Kalau ngomong akbarullah batal. Kalau Allahul Azim batal, nggak sah. Kalau Allahur Rahmanur Rahim, Allahur Rahmanur Rahim, nggak sah, batal. Harus Allahu Akbar. Nanti ada yang sholatnya antara dada dengan pusar, ini Syafi'i dan Hambali. Hanafi agak turun sedikit. Yang di dada begini dihukumi makruh oleh mazhab Hambali. Jadi ada orang sholat begini. Dalam mazhab Hambali hukumnya makruh. Dan gak ada ulama 4 mazhab mengajarkan kita meletakkan kedua tangan itu di dada. Sunnahnya, lihat, menyatukan, mengumpulkan antara jempol dengan kelingking. Set, 3 di sini. Ini Syafi'i punya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Aqwalun, perkataan. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, selesainya dengan salam. Fi awqatin makhsusatin bi syara'ita makhsusatin, waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sholawat Masya Allah harus wudu nggak kalau orang baca sholawat? Kada. Bayar zakat harus wudu kada? Kada. Nikah mana abadel? Ah, ini dia. Pian kalau nikah wudu kada? Akad nikah wudu ada? Apa sudah lupa? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu aspek lahir sholat. Aspek batinnya Imam Ghazali bilang dalam Ihya, as-sholatu hiya mi'raju ruhil mu'min ila hadratillah wa hiya aqrabu wasailit taqarrub ilallah. Mau dekat sama Allah itu sholat. Saya punya guru Profesor Dr. Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani lagi datang di Indonesia, beliau di Jakarta. Dokter bedah otot paling top di Mesir. Hafal Quran, hatam Quran setiap hari 1 kali. Kalau lagi safar begini 3 hari sekali hatam. Beliau mengatakan apa? Saya bersumpah tidak ada kenikmatan di dunia ini melebihi menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Kita belum ngomong sholat aja, ngomong wudhu aja udah nikmat sebenarnya itu. Karena Nabi mengatakan, mungkin hadirin bertanya, Bib, saya ketika takbir sudah berusaha khusyuk, pas Allahu Akbar kabiro ingat belum bayar SPP anak. Rokaat kedua ingat belum masak, bikin suami lah apa. Rokaat ketiga bingung, ini rokaat kedua apa rokaat ketiga, mau sujud sahwi males, udahlah langsung aja labas. Jadi gimana caranya? Nabi sudah kasih tahu, miftahul jannati as-sholah, kunci surga itu adalah sholat. Wa miftahus sholati al-wudu, kunci sholat adalah wudu. Mau sholatnya benar, mau mencapai puncak kenikmatan itu, wudunya benerin dulu. Pertama, orang mau masuk kamar mandi baca doa. Semua sudah tahu doanya. Dan harus ingat, orang mau wudu harus betul yakin bahwa dirinya itu orang yang gak baik, dirinya itu kotor dan sedang mau membersihkan diri. Oh, itu syarat. Ini kalau gak dipenuhin berantakan sholat. Ini syarat batiniahnya, bukan syarat lahiriahnya. Saya mau wudu mau ngapain? Saya kotor. Saya mau membersihkan diri.
kalau belum punya wudu. Untuk itulah disunahkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi kalau memungkinkan untuk selalu mentajdid wudu. Kalau kita baca Sunan Tirmidzi itu gaya kitabnya beda sama kitab hadis yang lain. Bukhari, Muslim itu tidak menampilkan pendapat para imam madhab. Tapi kalau kita baca Sunan Tirmidzi itu ada tampilan ulama madhab di situ. Syafi'i bilang begini, Malik bilang begini, Ishaq bin Rohaweh bilang begini, Sufyan bin Uyainah bilang begini. Itu ilmu. Saya kotor ya Allah, saya membersihkan diri. Pada saat kita itu membasuh kedua tangan, berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Pakai bahasa Indonesia boleh kan Habib? Boleh, Bu. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah menjadikan air ini suci dan mensucikan. Tangan ulun ini kotor ya Allah. Tolong ya Allah bersihkan. Nanti kalau benar wudunya, terus sholatnya juga benar, dapat hadiah. Tahu apa hadiahnya Pak? Tahu apa hadiahnya? Man atqanal wudu. Siapa yang sempurna wudunya? Summa sholla, kemudian dia sholat, maka dosa-dosanya takhruju min tahti adfarihi, keluar dari bawah kuku. Mohon maaf, ini kuku kita susah kalau kemasukan barang, harus dicabut, harus diangkat. Nabi mengatakan orang kalau wudunya benar, kalau sholatnya benar, sejelek apapun dosanya, selupa apapun dia kepada dosa masa lalunya, dengan rahmat Allah dia bersihin dengan wudunya. Jadi jangan bicara jauh-jauh. Kalau kita mau merasakan kenikmatan yang luar biasa, benerlah, pian wudu benerin dulu lah. Ngerti bahwa wudu itu adalah satu ibadah yang sangat suci dan sakral. Ini nggak bisa dibeli hadirin. Orang punya duit miliaran triliunan nggak bisa beli ini. Ini harus minta, pian harus minta kepada Allah. Maka ketika ulun kemarin tawaf, apa ulun minta? Duit, ada. Ini harus ulun sampaikan lagi nih Haji Ipul. Masjid Nabawi dibuka jam 2 malam, tutup jam 10. Ulun datang jam setengah 3. Sholat kada berhenti sampai jam setengah 6. Ketika azan pertama mulai, ulun berhenti sholat, witir, baca maulid habsyi. Karena ulun dapat tempat selalu alhamdulillah di depan makam Rasulullah Muhammad SAW. Ulun berangkat ke sana karena untuk itu. Ulun bilang sama istri, Umi jangan ikut dulu. Abi ini banyak dosa kotor. Abi mau ketemu dulu. Mau cari sesuatu untuk membersihkan. Banyak barang kotor dalam hati ini yang harus dibersihkan. Berangkat ke sana. Allahu Akbar. 8 derajat. Tidur jam 11, bangun jam setengah 2, jam 2, 8 derajat. Berangkat ke sana. Tapi tak pernah ada capek. Sebelum sholat kita sudah nangis dulu. Belum takbir, ya Allah terima kasih karena Engkau sudah membiarkan aku bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Aku yang kotor ini Kau biarkan sujud kepadamu ya Allah. Apa yang sudah aku perbuat sehingga aku ini berhak bersujud kepadamu? Tidaklah orang itu ngerti dia berhadapan dengan Allah, maka dia pasti akan lama-lama di dalam sholatnya. Umpamanya pian barataan dipanggil sama Pak Prabowo, yuk datang semualah. Kira-kira cukup gak ketemu Pak Prabowo 5 menit? Oh kada cukup. Minta semuanya kan? Saya mau minta uang, saya mau minta SPP murah terus. 5 menit cukup? Kada. Ini kenapa? Kenapa kita kalau sholat di hadapan zat yang memiliki alam semesta, kok kita pengen cepet-cepet? Artinya ada sifat munafik dari dalam hati kita itu, pasti, termasuk ulun. Dan ini tidak akan diberikan oleh Allah kalau orang itu tidak betul-betul minta. Kalau dia nggak betul-betul mengemis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dikasih sholat, diberi sholat,
minta sholat, nggak dikasih sama Allah. Dan ini butuh perjuangan. Kenapa? Saya sudah kumpulkan 20 perkataan ulama mulai dari Imam Ghazali sampai Imam Syadzili. Semuanya satu garis. Orang yang nggak paham apa yang dia baca, maka dia kehilangan begitu besar hadzan kabiran min ta'zimi rabbi fi sholatih. Dia kehilangan pengagungan Allah di dalam sholatnya. Jadi sholat buat apa kalau nggak paham? Buat apa ngumpulin harta banyak-banyak, 20 tahun lagi mati selesai. Kelar urusan. Tapi sholat yang kita berusaha untuk memahaminya, wudu yang kita berusaha untuk memahaminya hadirin. Dan musola ini dibangun untuk itu. Musola ini dibangun untuk kita meletakkan kening kita bersujud. Dan itu adalah puncak kenikmatan. Maka kalau Anda mau lihat orang-orang kaya, Anda lihat orang-orang yang mengisi masjid dan rumahnya dengan sujud, saudara. Ada waktu dia tak buka handphone, dia ambil wudu, dia sujud. Sholat apa Habib? Sholat taubat. Saya sebelum kesini sholat dulu. Makanya lama, Haji Pul sampai ketok kamar saya. Sholat apa? Hadirin, betul saya ngomong ini bukan lip service, bukan. Saya betul merasa tak pantas bicara depan pian-pian barataan. Maka saya harus sholat minta ampun dulu sama Allah. Saya minta ampun dulu untuk saya dan juga untuk pian. Ya Allah, nanti yang mau saya kunjungi ini orang-orang banyak ya Allah. Ada yang mereka khusyuk dengarkan, ada yang tak khusyuk, ada yang main sama anaknya, ada yang ngobrol. Ya Allah, kasih ampunan semua sama mereka ya Allah. Sholat dulu. Nanti pulang dari sini, ulun sholat lagi 2 rakaat. Ini rahasia penceramah sebenarnya yang harus saya sampaikan. Orang kalau mau berceramah, haram bagi dirinya tuh merasa lebih baik. Bagaimana mungkin kita merasa lebih baik sementara di depan kita ada anak kecil yang tak berdosa seperti mereka? Bagaimana mungkin saudara? Apa karena kita bisa baca Quran kita lebih baik dari mereka? Lah. Ingat, ilmu itu sarana. Baca Quran itu sarana. Uang itu sarana. Sholat itu sarana. Yang dituju Allah. Allah subhanahu shollu ala Nabi Muhammad. Sholat kita, wudu, ketika kita berkumur kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni bitilawati kitabika wa ala kathrati dzikrika wa thabitni bil qawli thabiti fid dunya wal akhir. Ya Allah, tolong saya ini biar bisa asyik baca Quran. Bohong orang mau masuk surga terus gak pernah baca Quran tuh bohong. Jangan dipikir ente semua baca maulid di sini. Baca maulid sekumpulkah? Baca maulid habsikah? Coba lihat abah guru sama Quran kayak bagaimana sih Sidin? Bisakah Sidin kepisah sama Quran? Bagaimana kita muamalah kita dengan Quran hadirin? Kalau kita lihat surat tanah, nyimpannya rapi, Quran kita simpan sampai berdebu itu. Ketawa lagi. Biasanya yang ketawa tuh. Ya. Kalau kita pergi ke masjid kita lihat kadang-kadang rak Quran itu disenderin itu. Tapi nggak ada orang senderin surat tanahnya, BPKB-nya itu nggak ada tuh. Quran disenderin aja begitu. Nggak ada. Imam Ali Al-Habsyi setiap hari hatam Quran. Kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullu mughlaq. Setiap hari kita tak baca Quran. Kata Imam Ali Al-Habsyi, kamu belum dapat rahasianya itu. Kalau kamu dapat rahasia maulid, tergila-gila kamu sama Al-Quran. Demi Allah, mabuk kamu dengan Al-Quran itu. Nangis kamu baca Qul huwallahu ahad, lemas. Kenapa? Hilang semua. Katakan ya Allah, aku bersaksi engkaulah yang esa. Sisanya nggak ada. Hancur semuanya. Itu satu ayat kalau kita maknai betul dan kita minta sama Allah, cukup sudah bikin hati kita lemas. Bikin kesombongan kita tertunduk jatuh. Satu ayat, gimana 6.236 ayat. Waduh ya Allah, bagaimana ini? Mana mau keluar kita dari sholat kayak begitu?
Orang saya lagi asik sama inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tapi berhubung karena ulun diketok-ketok sama Sidin, ya sudahlah. Ulun tuh pernah lah sholat maghrib berjamaah sama istri setengah jam. Bu, sholat maghrib setengah jam. Habis ulun salam sebelah kiri, muka istri udah kada enak nih. Abi perasaan kalau sholat sendiri kada pernah selama ini, kata Sidin. Ya salah, ulun ketawa aja udah. Tapi Nabi kalau sholat rame-rame, memang kalau ada anak kecil, Nabi cepat sholatnya. Inni tajawaztu fis sholah karohiyatan ala asyuqa ala umihi. Saya ulun nih kasihan dengan Sidin, anak bayinya. Maka kalau kita lihat, oh ada anak kecil, bacanya yang pendek-pendek saja. Tapi harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Sukunul qalbi wal jawarih. Hati dan anggota tubuh pelan. Allah. Hati menerjemahkan bahasa akal yang kita pahami dari takbir. Tubuh kita ajak ikut menakbirkan Allah, membesarkan Allah. Ajak semua anggota tubuh ini Allah. Pelan. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin. Nanti ada tuh belum puasa tuh. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salat jami'an rahmatullah. Allahu Akbar, waladhdallin. Amin. Saya waktu ngajar di Australia, itu saya diejek-ejekin terus sama teman-teman saya itu di sana. Is this your country? Ini negara kamu kayak begini ya kualitas beragamanya. Lah memang benar. Yang bisa baca Quran kayak pian itu berapa orang coba? 78% orang Indonesia kada bisa baca Quran. Coba. Boleh anak pian mau jadi dokter. Boleh anak pian barataan mau jadi insinyur, mau jadi pejabat. Alhamdulillah, tafadhol. Tapi tolong kasih tahu dan kasih tunjuk sama dia. Pak, Bu, kita zaman sekarang tidak bisa nasihati dengan lisan. Kita tunjukkan sama mereka betapa cintanya kita dengan sholat. Di rumah sholat, pulang kerja bukan waktu karohah, bukan waktu haram, sholat. Ada waktu senggang, sholat duha sudah selesai, sholat lagi, sholat tobat, minta ampun sama Allah. Bukan untuk kita aja, untuk semuanya. Ketika ulun keliling Ka'bah, minta diampuni oleh Allah. Pegang rukun Yamani, minta diampuni oleh Allah. Yang ulun minta bukan buat ulun, buat semua umat Nabi Muhammad, semuanya. Tolong ya Allah, ini kecil buatmu ya Allah, untuk mengampuni kami semua. Pas ulun mau pegang Hajar Aswad itu, depan ulun tuh ada orang berantem. Bayangkan di depan Ka'bah, depan Hajar Aswad, seberang rukun Yamani, seberang makam Ibrahim, seberang makam Nabi Ismail. Itu Nabi Ismail tuh kuburannya di Hatim. Kalau Anda tahu tembok Ka'bah, tembok Hajar Hijir Ismail yang seperti bulatan begini, Bu, tahu ya? Itu kuburan Nabi Ismail di situ. Makanya ulun kalau lewat situ salam sama Nabi Ismail, assalamu alayka ya Sayyidi Ismail. Berantem, Bu, kenapa? Karena salah satu dari mereka kehilangan kain ihram bagian atas, tarik-tarikan. This is mine, this is mine. Kalau saya mau ngambil keuntungan kan nyelip aja. Tapi saya melihat Allah gerakkan hati saya untuk membaca doa di situ. Allahumma aslih ummata Muhammad. Ya Allah, tolong benerin keadaan umat Nabi Muhammad ini. Saudara sama saudara jangan berantem lagi udah. Tetangga sama tetangga jangan berantem lagi, malu sama Nabi Muhammad. Kita dijadikan orang Islam bukan untuk bertarung, bertengkar, berantem, saling gibah, saling umpat, bukan. Malu kita sama Nabi Muhammad. Kalau betul pian mau ketemu sama Nabi Muhammad, gak ada jalan lain.
pian mau ketemu sama abah guru sekumpul, gak ada jalan lain. Upayakanlah pian baratan itu mengikuti akhlak-akhlak sidin itulah. Itulah makna ketika pian membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, para nabi. Ya Allah, tolong kasih saya jalan seperti Nabi Ismail. Jadi anak yang gak bantah orang tua. Ya Allah, jadikan saya jalannya seperti Nabi Ibrahim yang mau berkorban kepada Allah meskipun itu untuk harus mengorbankan anak. Ya Allah, jadikan saya itu seperti Nabi Muhammad SAW yang rela untuk nungguin umatnya supaya satu-satu masuk ke dalam surga. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini musola namanya Miftahul Jannah apa? Sholat. Nama doang, awas nih. Lu jangan dipikir rumah samping masjid nggak sholat di masjid pahala. Tapi insya Allah nggak ada ini. Ini saya yakin sholat subuhnya sampai luar-luar. Nggak muat sampai itu ya. Nah, ya. Bu, saya di Australia beli masjid kita itu 1,2 juta dolar. Sholat subuhnya cuma 5 orang. Wajar, karena orang jarak 3 km baru sampai masjid, 5 km sampai masjid. Ini kadang samping masjid, tak mau. Kecuali pian dapat rukhsah, pian dapat keringanan. Maka kalau ada orang jamaah di masjid, dia menggugurkan dosa satu kampung. Itu pahalanya, itu lebih daripada orang kampung sholat itu. Ya Allah, saya ini sholat di sini, saya ingin supaya saudara saya yang ada di RT 02, 03 ini enggak dapat dosa. Tapi alangkah indahnya kalau kita lihat sahabat Nabi itu ada yang rumahnya jauh. Terus kata sahabat yang lain, kamu kesini ngapain? Mau sholat? Kan jauh, kamu gak mau pindah rumah? Gak mau. Saya menikmati jalan saya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dimuliakan oleh Allah, sholat yang seperti itulah yang harus kita jadikan barometer ukur kesuksesan. Sholat seperti itulah yang harus kita jadikan sebuah cita-cita. Kita diminta 5 kali sehari menghadap kepada Allah. Bangun tidur, wudu, bersihin lagi, sholat. Berangkat kerja, pusing, dimarahin bos, marahin pegawai, pusing mikirin kerjaan, mau waktu duhur dipanggil sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dipanggil. Berhenti nih hal-hal yang ya sudah. Jadi hidup ini kalau Anda tanya sama saya, hidup itu apa, Bib? Hidup itu tidak lebih dari sekedar menunggu waktu sholat, dah selesai. Bagi orang yang punya iman, hidup itu enggak lebih dari sekedar menunggu waktu sholat. Maka PR pertama yang harus kita lakukan, belajar makna wudu dan belajar makna sholat. Datang ke ustadznya. Ustadz, saya ini nggak ngerti, saya wudu sudah 10 tahun tapi saya nggak paham. Ada orang wudu itu kayak begini, ya. "40 tahun hidup wudunya kayak begitu coba. Itu sama malaikat juga, malaikat malas ngeliatnya. Malaikat juga bingung ngeliatnya itu. Ini orang mau ngapain? Tahu capung, Bu? Capung itu kalau dia itu berdiri di atas air, itu lagi buang air. Masih lebih lama capung cebok daripada dia. Masih lebih lama capung cebok daripada wudunya orang ini. Mau nyembah siapa sih? Buru-buru ngapain sih? Pelan-pelan, nikmat, enak. Itu rezeki kita yang gak bakal dikasih sama orang lain. Mau gede-gedean duit, gak bisa. Mau banyak-banyakan mobil, gak bisa.
sholat. Nanti kalau sudah meninggal, pian baru tahu. Ulun minta mati kemarin depan makam Rasulullah. Ya Allah, matiin aja sekarang ya Allah. Rokaat pertama nggak mati juga, masih hidup. Rokaat kedua ulun minta lagi. Ya Allah, matiin aja ya Allah, nggak sanggup saya ya Allah. Dunia ini berat, saya nggak sanggup dengan cobaannya ya Allah. Saya orang lemah ya Allah, matikan saya sekarang ya Allah, ampuni saya, matikan saya sekarang. Masih hidup. Hari pertama hidup, hari kedua, ketiga, sampai hari ke-8 di Madinah masih hidup juga. Mungkin di Makkah lah. Di Makkah minta lagi mati, nggak mati juga. Ke Pangkalan Bun lagi belum mati juga di sini. Janganlah kalau di sini ulun nggak mau. Nggak mau ulun mati di sini, janganlah. Ya, di sana juga aku diaminin lagi, janganlah ya. Di sana aja lah ya. Di depan Rasulullah itu sudah senikmat-nikmatnya. Kalau kamu bisa minta mati di Madinah, mintalah mati di Madinah. Enak. Ngapain kira-kira kita di sana? Doain Rasulullah. Sholawat gak habis-habis. Sholawat gak habis-habis. Ya Allah, sayangin Nabi Muhammad dong, saya bilang. Ya Allah, cintain terus ya Nabi Muhammad. Sayangin, padahal Allah gak butuh tuh suara saya itu. Tapi saya tetap ngomong begitu karena saya tahu yang nyelamatin saya itu beliau. Terserahlah yang lain mau diambil. Asal jangan Allah sama Rasulullah diambil. Terserah, ambillah yang lain tuh. Semua sepatu yang diambil, biasa yang pengajian pulang duluan nih, panitia hati-hati nih sepatunya nih. Ya, awas, awas, awas. Tuh, mulai tuh. Bu, ya, sepatu hilang. Nanti ketemu lagi di sana. Iman hilang nggak akan ketemu. Kamu kehilangan cinta, anak perempuan yang masih gadis-gadis, kamu kehilangan cinta sama Nabi Muhammad, nggak bakal ketemu kamu di akhirat. Apapun dari barang duniawi ini yang kelihatannya hilang diambil dari kita, ketemu nanti sana. Iman nggak bakal. Cinta kita sama Nabi Muhammad hilang nggak bakal. Itu aja saya minta. Udah capek sholat semua saya minta itu, baru ketika sudah mau syuruk, sudah capek-capek Haji Ibrahim baru, ya Allah enak juga dapat 100 miliarnya Allah. Itu paling terakhir, energi doa terakhir. Energi ibadah paling ujung. Bukan untuk beli mobil mewah, bukan. Kalau ulun nih, tanya Haji Ipul. Seperti sebagaimana habaib-habaib yang lain yang datang sini, kita ini nggak repot makan lah. Pagi ulun ada minta makan pian? Ada. Kopi, inilah nih ya. Langsung sama Haji Ibrahim. Ini kayaknya buat sampai lusa ini. Kopinya ini ya, makan sederhana aja ulun. Kalau di rumah itu pagi telur rebus 1 atau 2, minum kopi. Siang makan apa adanya, nggak pernah nanya kenapa nggak ada sama istri. Ulun nggak ada pernah nanya begitu, apa aja ada makan. Ada kurma makan kurma, udah itu aja. Ya kalau ada mobil alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah. Kenapa emang? Emang orang sholat harus pakai mobil? Harus punya mobil dulu baru sholat, Bu? Harus punya motor dulu baru bisa sujud kepada Allah? Harus punya emas segede rantai kapal? Nggak. Ambil aja nggak apa-apa. Kita bukan menguji Tuhan, kita nggak mau hal-hal itu diambil. Kenapa? Karena itu nikmat Allah yang harus kita jaga, betul. Kita tidak munafik. Tapi tolong ya Allah, jangan ambil imanku dan cintaku pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sujud tolong doain Nabi Muhammad. Di sini mohon maaf, ini ulun sampaikan saja. Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid waktu dulu belasan tahun yang lalu bikin majelis Dalailul Khairat Cidodol, itu ada anak kecil, Pak. Anak kecilnya itu bisa ngelihat Rasulullah yaqozoh. Dan beliau suka bilang begini, Bib, Rasulullah itu senang duduk di sini, Bib. Sampai marbot yang paling terakhir keluar, pintu majelis dikunci, lampu mati, Rasulullah baru keluar, Bib. Kecuali hari ini. Kenapa? Karena ada yang merokok. Ulun pengen tanyalah sama pian gitu. Kalau abah guru merokok,
Syekh Yasin Al-Fadani merokok, pian tahu kada maksudnya itu apa? Orang-orang semacam Sidin itu punya namanya ahwal sama makomat. Sesuatu yang kita tidak paham. Saya tanya sama ibu dan bapak, kalau bapak setiap sholat nangis, 5 kali sehari nangis, kuat kada hati bapak? Hancur hati sholat setiap saat, itu yang dirasakan oleh para wali. Maka untuk menghijabnya kadang melakukan sesuatu hal yang makruh hukumnya. Syekh Yasin hafal 40.000 hadis. Ini bukan hadisnya dihafal, rokoknya ditiru. Abah guru Quran hafal, suaranya bagus, mahabbahnya tinggi. Sidin ngerokok wajar. Lah kita mahabbah kada ada, jisamsu yang ada. Mohon maaf, biasanya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ini kita apinya ada tapi asapnya nggak ada. Itu kode minta rokok kawannya itu tuh. Jadi jangan kalau majelis maulid kayak begini, jangan. Majelis tazim seperti kita nih hadir seolah-olah di hadapan Rasulullah. Coba bayangin, Anda keluar uang umroh 32 juta. Sampai di Raudhah Anda ngerokok. Apa bedanya kita? Memang kita ini untuk dekat sama Rasulullah harus pergi ke sana terus. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak pernah ke sana? Kasihan sekali mereka tak sanggup. Ini makna yang sangat dalam. Saya ini cuma bisa berdoa aja udah. Karena kata Allah SWT, walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Walakinallah allafa bainahum. Kalau kamu itu keluarkan semua harta di dunia ini, terus kamu kasih ke manusia, mereka juga gak bakal nurut sama kamu. Tapi Allah yang kasih petunjuk. Kita ini lemah, lemah sekali. Maka saya yang lemah ini cuma bisa pulang nanti sholat. Apa saya doa? Saya berharap kalau ada satu orang di Makkah sama Madinah yang bersujud kepada Allah, sujudnya diterima, orang pangkalan pun dikasih pahalanya. Saya bukan doanya. Kalau nanti ada yang dapat uang 100 miliar, orang pangkalan pun dapat 100 miliar. Kalau lebih kencang ini sebetulnya. Ya sudah. Nanti kalau sudah meninggal baru paham. Baru ngerti nanti. Jangan tunggu meninggal, Pak. Jangan tunggu mati. Ini pesan, tolong dibawa pulang. Saya ketika dari Madinah bilang sama istri saya, Pak, ditanya, Abi dapat apa dari sana? Saya nggak banyak bicara, nanti saya tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Jadi kalau saya pulang ke rumah, istri tanya, Abi ada wudhu? Ada. Dia langsung larin saja dah buat saya. Sebelum saya cium tangan ibu saya, sebelum saya beri tangan saya sama istri saya minta ampun dulu sama Allah. Pulang ini saya minta ampun pada Allah SWT. Pulang dari sini hadirin sholat. Kita semua minta ampun sama Allah SWT. Karena mungkin dosa-dosa kita orang Palestina belum merdeka sampai sekarang. Karena dosa-dosa kita mungkin sampai sekarang itu pesantren Waladul Amin masih punya utang 1 miliar itu. Kesian itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita semua kehidupan yang barokah. Biar kita semua bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Bu, jawab, kau ambil aja tuh. Yang penting aku minta gantinya apa? Aku bersama Rasulullah. Mau apa dia? Begitu aja. Kalau ada suami bilang, aku nikah lagi, ambil aja dunia ini. Tapi maharin 1, aku mau bersama Rasulullah. Wah. Bu, laki-laki itu udahlah. Bu, Rasulullah bu. Rasulullah bu. Dah. Ini bukan modus aja. Ya, ini bukan modus ya. Saya istrinya 1 dan bahagia dengan istri 1 itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Haji Ipul makin banyak duitnya.
Pian-pian Baratan kalau beli mobil sama Haji Ipul aja lah. Ya, Haji Ibrahim nih usahanya apa Pian? Toko tembakau. Oh tembakau lagi kau, ya Allahu Akbar. Bako, sembako. Oh iya salah dengar ulun. Nah, ya kalau beli sembako lah sama Haji Ibrahim lah. Kita doakan. Saya itu senang ngomong sama Haji Ipul. Saya pergi ke Kota Waringin, pergi kemana-mana. Ini ketemu Haji Fulan, Haji Alan, Haji Faltan. Semuanya kok senang sama agama. Semuanya senang maulid, senang habaib, senang haul, senang sekumpul. Mudah-mudahan kita semua nanti tahun depan bisa hadir haulnya Abah Guru. Rame-rame kita hadir haulnya Abah Guru sama-sama. Ala hadini wa ala kulli salihah wa ila hadratir Rasul wa Fatimah batul bintir Rasul wa jami' ahli Baqi wa Ma'la wa Zambal wa jami' ahli la ilaha illallah ajma'in wa walidina walidikum wa auladina wa auladikum wa dzurriyyatina wa dzurriyyatikum wa syekhina wa syekhikum wa ulama'ina wa ulama'ikum wa jami' amwatil muslimina ajma'in syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ilmuka kafin ani su'al ikfina bihaqqil fatihati su'ala wa ilmuka kafin anil maqal ikfina bihaqqil fatihati maqala fahassil ma fi dhamirina fahassil ma fi dhamirina fahassil ma fi dhamirina ya arhamar rahimin. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wa ya man la tughlituhu kathratul masail wa ya man la yatabarramu bi ilahahi ibadil mulihin alaih adhikna barda rahmatik wa karama istijabatik wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Besok acara di mana Ji? Di pesantren Ar-Raudhah. Insyaallah kita akan Isra dan Mi'raj, tapi titik fokus kita adalah tentang Abah Guru sekumpul. Itu yang harus kita teladani, itu yang harus kita jadikan contoh supaya kita kelak bisa berkumpul bersama beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.